Halo, selamat datang lagi. Kita ketemu lagi di pembahasan tryout 3 nasional. Untuk kali ini tryout 3 ya. Nah, bersama saya lagi sih, Arvin Yung ya. Hari ini, sekarang kita akan bahas lagi soal dari nomor 1 sampai nomor 15 untuk tryout ketiga yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Soal nomor 6. Diketahui suku banyak GX telah habis dibagi. Nah, konsep habis dibagi artinya apa? Ingat bahwa fungsi itu anggaplah si kita G ya. Si G ini adalah fungsi yang dibagi kan. Ini pembagi, ini hasil, ini sisa. Nah, kemudian ketika pembaginya itu, ini kan GX. Kalau pembaginya itu X kurang A, ini hasil, ini adalah sisanya. Nah, sisanya pasti konstan, karena pembaginya derajat 1, sisanya derajat 0 atau konstan. Sehingga ketika saya substitusi X-nya A, kita dapatkan fakta apa? GA sama dengan A kurang A0, ini S. Jadi sisanya itu sama aja dengan GA. Tapi karena dia habis dibagi, berarti saya punya fakta untuk yang kasus ini. Saya bisa katakan bahwa, pakai warna putih, G dari 1 pasti 0. Ya kan? Karena ini pembaginya X min 1. Jadi G1 itu apa? Substitusi ke sini. A tambah A kurang B tambah A. 3A. Itu adalah B. Oke, selesai. Next, kita kerjakan yang versi limitnya. Di situ. Apa itu? Katanya, limit X menuju 1 dari GX per X kuadrat min 2X tambah 1 itu sepertiga. Nah, logikanya, ketika 1 kita substitusi ke bawah kan hasilnya 0. 1 kurang 2 tambah 1 itu 0. Atasnya G1 kan. Tapi kalau dia per 0, harusnya kan infinite. Tapi dia punya hasil. Kalau punya hasil berarti harusnya ini berbentuk 0 per 0. Karena secara L'Hopital nanti bisa diselesaikan. Maka agar L'Hopital terpenuhi, atasnya harus 0. Gitu. Nah, tapi kan udah terpenuhi di sini, G1-nya 0. Ya kan? Ya kalau gitu, udah pakai L'Hopital aja. Berarti dengan turunan, kita punya limit ini. Kan kita menyelesaikan secara L'Hopital lah ceritanya ya. Berarti G aksen X per 2X min 2. Sama ketika X menuju 1, penyebutnya masih 0 tuh. Berarti masih harus L'Hopital lagi supaya dia tidak 0 per 0. Berarti G double aksen. Masih 0 per 0? Udah, enggak. Nah, sudah. Karena sudah tidak 0 per 0, maka secara teknis ini sudah selesai, maka kita bisa dapat bahwa G double aksen 1 per 2 harusnya sepertiga. Atau kita dapatkan G double aksen satunya harusnya 2 per 3. Padahal kalau G X yang kayak gini, kita dapatkan G aksennya berapa? G aksennya adalah, ini saya hapus dulu. G aksennya adalah 2AX ditambah A kurang B. Terus G double aksennya adalah 2A. Udah. Nah, berarti melanjutkan itu, kita punya 2A kan? 2A aja tuh. Jadi G double aksen 1 juga nggak masalah sih. Nggak ngaruh satunya. Berarti 2A adalah 2 per 3, sehingga saya bisa dapatkan A-nya adalah sepertiga. Nah, kalau A-nya sepertiga, substitusi kembali ke situ, berarti B-nya kan 3A. 1. Nah, gitu. Menjawab pertanyaan di soal, berarti 3A tambah B adalah 3 dikali sepertiga tambah 1, hasilnya adalah 2. Jadi opsi yang benar adalah yang D. Soal nomor 7. Vektor sekarang. Nah, kita punya vektor U dan V. Dengan A-nya di antara itu ya. Terus apa lagi? Ada U.VO, ada U.V. Karena Z itu U.V tambah 10 kan. Kita harus cari U.V dulu. Nah, saya tulis dalam bentuk vektor ya. U berarti vektor sepertiga A pangkat 3 min 2A kuadrat, koma, min 9, koma, B min 1. Terus V itu adalah 3, B min A,
Nah, kalau kita mengalihkan titik dua buah vektor U dot V, harusnya itu kan berarti entry-entry yang bersesuaian kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. Artinya, ketika saya U dot V, saya punya ini, kita pakai warna ya. Nah, yang di sini, kamu kalikan sama ini. Nah, terus yang pakai warna lain. Nah, yang di sini, kalikan sama ini, pakai warna mana lagi? Salah. Salah ketik. Terus yang ungu. Nah, ini kali ini. Terus kamu jumlahkan. Saya dapatnya apa berarti? Berarti ini kalikan 3, berarti A pangkat 3 dikurang 6A kuadrat. Terus ditambahkan min 9 kali B kan? Min 9B ditambah min kali min kan? Sama 9A. Terus ditambahkan lagi 9B dikurangkan 9. Nah, kita lihat min 9B sama 9B habis, sehingga tersisalah A pangkat 3 kurang 6A kuadrat ditambah 9A dikurang 9. Selesai nih cerita UV. Sekarang kita ke Z. Apa katanya? Z adalah U dot V ditambah 10. U dot V-nya udah ada. Kalau kamu tambah 10, berarti min 9 tambah 10. 1. Berarti dapatlah A pangkat 3 min 6A kuadrat ditambah 9A 1. Gitu ya, udah selesai lah, udah tambahin. Nah, dia apa? Nilai maksimum dari Z. Ya, supaya Z itu max, haruslah Z aksennya 0. Pakai turunan di sini. Padahal Z aksen itu apa? 3A kuadrat kurang 12A ditambah 9 sama dengan 0. Yang kalau difaktorisasi, belum, kita bagi dulu. Nah, gitu, bagi 3 kan, biar gampang. Terus faktorisasi, terus A-nya 3 atau A-nya 1. Nah, ingat ya, bahwa A-nya itu terletak di antara min 4 dan 4. Berarti nilai maksimum ada dua kan kondisinya. Antara dia di stasioner atau dia di ujung selang. Berarti kita sub itu si sekarang. Case pertama, ujung selang. Kalau A-nya adalah ujung selangnya kan di min 4 sama 4. Kalau A-nya min 4, maka Z-nya berapa? Min 6, 4, min 9, 6, min 3, 6. Ceritanya sudah ngitung ya. Terus min 195, negatif tuh. Yang kedua, kalau A-nya adalah 4, maka Z-nya adalah 64 min 96 plus 36 plus 1. Hasilnya 5. Ini saya udah ngitung lah ceritanya. Nah, sekarang yang stasioner nih warna kuning. Berarti kalau A-nya adalah 3, dapatnya Z-nya berarti 27 kurang 54 tambah 27 tambah 1 itu 1. Terus kalau A-nya adalah 1, berarti Z-nya berapa? 1 kurang 6 tambah 9 kurang 9. Negatif 5. Nah, sekarang kalau gitu yang max yang mana? Yang 5 dong. Ya kan? Berarti itulah jawabannya. Karena ini yang terbesar dari angka-angka yang kita punya nih, 4 butir ini. Yang terbesar itu yang 5. Sehingga ini max. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Jadi ini soal itu gabungan antara vektor dan aplikasi turunan. Mantap ya. Berikutnya, nomor 8 tentang peluang. Ada 3 bola biru, 3 biru, 6 merah, 2 putih. Berarti secara total dia ada 11 bola. Terus kita akan ambil 7 bola, tetapi 1 per 1. Ingat, habis diambil tuh nggak dikembalikan kan? Dia bilang tanpa pengembalian. Berarti setiap kali dia mengambil, bolanya akan berkurang. Nah, sekarang kalau dia ingin peluang banyak bola merahnya itu 3 kali bola putih. Sebenarnya merah kita ada berapa? Oh, merahnya kan 3 kali bola putih. Dari bola putih aja dulu. Kalau putihnya itu 1, berarti kan merahnya harus 3 kali dong. 3.
Otomatis kalau 3 tambah 1 itu 4, maka birunya, sisa yang 4 bola harusnya biru kan. Gitu. Tapi kalau misalkan putihnya 2, maka merahnya harus 2 kali 3, 6. Tapi 6 tambah 2 kan 8. Bolanya yang diambil cuma 7. Berarti ini tidak akan mungkin terjadi. Jadi kasus itu nggak mungkin terjadi. Sehingga ini satu-satunya kasus yang mungkin. Gitu ya. Bahwa putih dan 3 merah, terus 3 biru. Itu yang terjadi dalam proses kejadian ini. Nah, masalahnya, ini kan hanya kombinasi warnanya, tapi kita belum tahu urutannya kan. Nah, urutan pengambilan bola dengan warna yang kayak gitu nih, putihnya 1, merahnya 3, birunya 3, itu kan samanya dengan pengacakan unsur, ya, pengacakan atau permutasi dengan unsur yang sama. Berarti total pengacakannya adalah totalnya dibagi unsur yang sama, yaitu 7654 per 32. Berarti 140 macam pengacakan. Tetapi untuk setiap pengacakan, kita coba cek ya, untuk bagian satu case lah, misalkan kasus pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk pengambilan ke 1 sampai ke 7, urutannya seperti ini. Misalkan keambil putih, merah, 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 biru, biru, biru. Berarti peluangnya berapa? Putih nih. Berarti kan putihnya ada berapa? 2 dari 7. 2 per 7. Sorry. 2 per 11. 11 bola kan. 2 dari 11. Nah, sekarang bola tinggal 10 kan. Merah. Merahnya ada 6. Berarti 6 dari 10. Merah lagi. 5 dari 9. Merah lagi. 4 dari 8. Sekarang biru. Birunya ada 3. 3 dari 7. Terus 2 dari 6. 1 dari 5. Itu baru satu kasus. Sementara kasus kita tuh ada 140 macam. Tapi 140 macamnya itu sama aja kayak kita mengacak-ngacak yang bagian atasannya aja. Ya kan? Artinya kalau misalkan merah sama putihnya saya tuker misalkan, ya paling angkanya aja 6 kali 2, jadi 2 kali 6, 2 kali 6-nya jadi 6 kali 2, ketuker gitu. Tapi bagian penyebutnya sama. Otomatis kalau gitu kita cukup hitung yang atasnya aja. Maksudnya kita cukup hitung satu kasus ini aja, terus kita kalikan sama 140 gitu. Karena untuk setiap kasus dari 140 macam kasus itu, peluang itu sama, hanya ditukar-tukar aja posisi perkaliannya. Sehingga peluang totalnya itu adalah 140 dikali, nah ini kita sederhanakan dulu aja biar gampang dihitung ya. Coba kita pelan-pelan sederhanakan pakai warna putih. Coret dulu. 2, mana nih? 4 sama 8 tinggal 2. 2, 2 habis. 10 sama 5 ini 2. 2, 2 habis. 6 sama 6 habis. Mana lagi? 7, 3 sama 9, 3. Ada lagi? Sudah. Ya kan? Berarti kita punya apa? Atasnya tinggal 1 kan ya? Berarti hasilnya adalah 1 per 11 dikali 3 dikali 7 kali 5. Padahal 140 itu kan tuh 7 kali 5 kali 4. 7 kali 5 kali 4. Ini kita nggak usah lihat lagi. Nah, 7 sama 5 kita coret lagi tuh. Nah, sehingga jawabannya adalah 4 per 33. Nah, itulah peluangnya. Jadi ini tricky banget ya. Tapi hitungannya itu sederhana. Cukup acak aja 140 dikalikan ini. Tapi ya analisisnya juga harus jago ya. 9. Ini persamaan kuadrat sebenarnya sederhana, yang membuat susah itu hanya ini gitu, hanya the log. Ingat bahwa syarat mempunyai akar itu apa? Kondisi akar kan? Ada yang pertama, kalau dia punya akar beda, berarti kan D-nya harus positif.
Kalau punya akar sama, berarti D-nya 0. Kalau tidak punya akar, berarti D-nya negatif. Tapi kamu lihat, kalau dia kan cuma minta punya akar. Kalau punya akar berarti mereka dong. Sehingga kita gabungkan nih. Menjadi D-nya lebih dari sama dengan 0. Gitu. Padahal D-nya berapa kalau persamaannya kayak gitu? B kuadrat dikurang 4AC. Berarti B kuadratnya kurang 4AC. 2 log K. Itu harus lebih dari 0. Kita selesaikan. Kita bagi 4. Dapatnya 1 kurang 2 log K. Pindahkan 1, 2 log K. Berarti 1 itu kan 2 log 2 ya. Berarti 2 log 2, 2 log K. Kita abaikan 2 lognya, tinggal ini. Gitu. Atau kita balik posisi ya. Berarti 2 log K kurang dari sama dengan 2. Ulangi lagi. Berarti 2 log K kurang dari sama dengan 2 log 4. Ya, sama dengan cara yang tadi kan, ngulang-ngulang lagi. Coret 2-nya, kita abaikan. Berarti kita dapatkan fakta bahwa K kurang dari sama dengan 4. Apakah sudah selesai? Apakah jawabannya A? Tentu saja tidak. Karena apa? Logaritma itu punya syarat. Syaratnya apa? Pertama, pandang ini nih. Nah, kalau 2 log K, tentu saja K-nya harus positif. Iya dong. Sorry. Positif kok ada sama dengan. Nah, gitu. 2 log K. Berarti syaratnya K-nya harus positif. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan ini, berarti kan si numerusnya itu kan 2 log K. Berarti si 2 log K-nya juga harus positif. Agar si 2 log K-nya terdefinisi kan. Padahal 0 itu kan 2 log 1. Nah, sehingga K-nya harus lebih dari 1. Ini abaikan. Gitu. Nah, dari dua kondisi itu, ada yang K lebih dari 1 dan K kurang dari sama dengan 4. Sehingga kita peroleh jawabannya 1 kurang dari K kurang dari sama dengan 4. Sehingga jawaban yang memenuhi adalah opsi yang C. Berikutnya, nomor 10. UN dan SN adalah, oke, kita punya barisan deret geometri ya. Atau barisan geometri samalah. Tapi barisan sama deret beda sih. Barisan itu kan suku-sukunya aja. Kalau deret kan penjumlahannya gitu ya. Harusnya barisan. Barisan geometri dengan ketentuan S6 ditambah S12 per S6 itu 218. Ini kita sederhanain aja gak sih? S6 per S6 kan 1 ya. Nah, ini S12 per S6. Berarti kan S12 per S6-nya adalah 217. Ingat rumus SN-nya apa kalau barisan geometri? SN adalah A R pangkat N-1 per R kurang 1. Berarti kalau kayak gini kita punya apa? A kali R12 min 1 per R min 1 per A R6 min 1 per R min 1. Ada yang bisa kita sederhanakan nggak? Tentu saja ada. Yang mana? A-nya kita coret. R min 1 kita sederhanain. Sehingga kita tersisa apa? R12 min 1, R6 min 1. Nah, tapi ingat lagi. Yang atas tuh masih bisa difaktorisasi ini. Apa tuh? R6 min 1, R6 plus 1 per R6 min 1. Sehingga kita hilangkan di sini. Dapat lanjut lagi ya. Berarti R pangkat 6 plus 1-nya itu 217. R pangkat 6-nya 216. Atau 216 itu kan 6 pangkat 3. Berarti R kuadratnya adalah 6. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Apa pertanyaannya? U10. Nah, kalau UN apa? UN itu kan AR N-1 kan. Berarti kalau U10 berarti AR9
per AR7. A-nya coret, R9, R7 tinggal R kuadrat. Ya, biasanya kan soal ini pertanyaannya R kuadratnya berapa gitu kan. Nah, padahal R kuadrat kita ternyata 6, jackpot berarti 6. Jawabannya 6. Ya, ternyata langsung.